Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana? Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah karena itu yang Ibu harapkan, ya. Kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oleh karena itu, kali ini kita bisa melaksanakan tatap muka, tatap maya atau pembelajaran secara daring. Nah, sebelum Ibu memulai, coba kita pimpin doa terlebih dahulu oleh KM. Siapa KM-nya? Surya ya? Iya, silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Surya sudah memimpin berdoa. Untuk mengingatkan kembali, minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Mela, Bu. Mela? Ya, bagus. Mela apa? Mengidentifikasi informasi teks deskripsi dan menentukan isi teks deskripsi. Oh iya, bagus sekali. Pada pembelajaran kali ini masih tentang teks deskripsi, hanya saja kompetensi dasar yang sekarang kita pelajari itu yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, indikator pencapaiannya diharapkan kalian bisa memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi, kemudian menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Keterampilannya di sini kalian diharapkan bisa membuat teks deskripsi dengan memperhatikan kata, menentukan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca atau ejaan. Tujuan pembelajarannya setelah mengamati video atau tayangan PowerPoint Ibu ini ya, serta didik dapat memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dengan tepat. Kemudian, kedua, dengan menggunakan pendekatan saintifik TPACK dan penggunaan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat membuat teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan baik. Nah, teks deskripsi itu apa sih? Gitu ya. Ini pengertiannya. Coba bisa dibacakan, tolong dibacakan oleh salah seorang. Siapa ya? Coba oleh Dwi saja ya. Dwi. Oh, Dwi. Coba Dwi. Pengertian teks deskripsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teks deskripsi adalah teks pemaparan dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Iya. Deskripsi menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penulis harus dapat menjelaskan secara konkret, siapa baca dapat merasakan secara langsung apa yang digambarkan dalam teks deskripsi. Teks deskripsi berisi tentang objek, tempat, atau tidak terdengar ya. Dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Kemudian kita lihat kembali struktur teks deskripsi. Nah, di sini ada berapa? 3, Bu. 3. Nah, 3. Ada 3, Bu. Iya, baik.
Coba sebutkan yang pertama itu apa, Alda? Sepertinya Alda sedang gangguan. Coba diganti oleh siapa ya? Oleh Rasya. Rasya saja ya. Rahasia. Iya. Iya, identifikasi Struktur apa teks di sana? deskripsi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna, nama, pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian Berisi coba oleh perinci- Nahomi. Boleh, Nahomi. 2. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Yang ketiga, siapa? Alifa. 3. Penutup berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objek. Bagus sekali. Terima kasih anak-anak Ibu. Ibu akan perlihatkan pada kalian sebuah contoh. Ini ada sebuah teks deskripsi tentang rumah tongkonan. Apabila kita analisis coba dari struktur teks deskripsi yang telah kalian sebutkan tadi, ya, ada bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Menurut kalian, mana yang termasuk pada bagian identifikasi? Paragraf keberapa? Paragraf ke-1, Bu. Paragraf Iya. ke-1, Bu. Paragraf ke-1, bagus. Siapa tadi suara siapa? Naura ya? Iya, Bu. Iya, bagus. Kenapa paragraf ke-1? Karena berisi nama objek, ya, lokasi, iya, pernyataan umum tentang objek. Kemudian yang termasuk ke deskripsi bagian, paragraf keberapa? Siapa yang bisa? Paragraf 2, Bu. Paragraf 2. Iya, kenapa? Karena di sana paragraf 2? Paragraf 2 saja atau 3 atau keberapa? Ada berapa paragraf ini? Ada 3 paragraf ya? Berarti 2 doang. Iya, berarti yang termasuk kepada struktur teks deskripsi, bagian deskripsi bagian itu adalah paragraf kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, siapa yang mau? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Masuk ke bagian apa? Penutup. Penutup. Pintar sekali. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, itu. Adapun kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi ini yang pertama itu menggunakan kalimat perincian, nah, ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengkonkretkan bagaimana isinya kalimat perincian ini untuk menjelaskan objek yang kita deskripsikan. Kedua, menggunakan kalimat cerapan panca indera. 3, menggunakan kata berimbuhan dengan kata dasar yang berawalan K, P, T, S. Keempat, penggunaan sinonim. Sinonim itu kata yang bermakna sama. Kelima, penggunaan kata depan dengan pada teks deskripsi. Contohnya kata depan di. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. 8, kalimat bermajas. Kemudian yang ke-9 itu menggunakan pilihan kata yang bervariasi. Adapun langkah-langkahnya, langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah menulis teks deskripsi. 1. Tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. 2. Buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. 3. Carilah data dari subjek yang ditulis. 4. Tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks, tanggapan, deskriptif, identifikasi. Paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup.
Iya. 5. Perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Bagus sekali, terima kasih Surya. Untuk sekarang tugas kalian, Ibu ingin kalian membuat sebuah teks deskripsi dari sekitar saja ya, dari sekitar saja. Ibu, tentang rumahku boleh ya? Tentang kamar boleh, Bu? Tentang kamar, boleh kamar. Oke, sepertinya sudah ya waktunya. Silahkan. Rumahku laksana surgaku. Rumahku terletak di Desa Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Disinilah berdiri kokoh yang dihiasi kasih sayang keluarga dan panorama pemandangan yang indah. Lebih jelas lagi suaranya. Bangunan tinggi dan ramping membuat rumahku terlihat mencolok dengan rumah-rumah yang lain dan mempunyai halaman yang luas yang sering dipakai bermain sepak bola oleh anak-anak. Iya. Sekitar. Barisan bunga dan pepohonan membuat rumah terlihat sejuk dan rindang. Iya. Di belakang rumah terlihat berbagai jenis pepohonan seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian, dan pohon kelengkeng. Jika berbuah banyak, pasti banyak teman yang datang untuk mencicipinya. Rumahku terdiri dari 3 kamar tidur. 2 kamar di ruang tengah, yaitu kamarku dan kamar orang tuaku. Di ruang depan, kamar khusus tamu. Di depan juga terdapat ruang tamu, ruang makan terdapat di ruang tengah, dan dapur berada di belakang. Rumahku berdiri tahun 2002. Hingga saat ini masih berdiri kokoh walau diterjang hujan, badai, dan panas matahari. Itulah sekilas detail rumahku. Iya, tepuk tangan untuk Surya. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu tidak ada yang mempresentasikan lagi. Mungkin kalian masih bingung dalam mengungkapkan bagian Nahomi ya, kesimpulannya Nahomi, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Tentang ciri teks deskripsi, bagaimana cara membuat teks deskripsi, dan apa itu teks deskripsi. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang cerita fantasi. Terima kasih untuk kali ini. Ibu minta pimpin berdoa dulu ya oleh KM lagi ya. Coba pimpin berdoa. Sebelum pulang, mari kita pulang. Udah di rumah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, baiknya mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan anak-anak ibu yang soleh solehah. Terima kasih semuanya. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.